Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Bus Story. Apa kabar Anda yang mungkin baru saja bergabung di layar monitornya? Kita bakal ngobrol terkait dengan tema yang sudah kita sounding di sosial media kita, tentunya di Instagram ya, yaitu pengembangan potensi desa. Bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunampon.com, tepatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimal. Sore ini Tribuners, beliau merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Provinsi Maluku, Pak Syarif Hidayat. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih sudah menyanggupi undangan kami untuk hadir di Tribun Bus Story. Sore hari ini kita bakal ngobrol, Pak, sesuai dengan tema kita, yaitu pengembangan potensi desa. Nah, Tribuner, seperti yang kita tahu bahwa kalau ngomongin tentang potensi desa ini, Pak ya, banyak sekali sebenarnya, namun yang belakangan lagi rame-rame yaitu potensi di bidang pariwisata, di mana banyak desa yang kemudian sudah muncul dengan inovasi-inovasi barunya dalam hal pengembangan dan juga pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Tentunya balik lagi pemanfaatannya yaitu untuk masyarakat itu sendiri dalam hal perekonomian dan lainnya. Dan kalau membahas hal ini tentunya lebih luas lagi ya, karena kita tahu banyak banget potensi yang ada di Provinsi Maluku ini, desa-desa yang tersebar di 11 kabupaten kota tentunya. Nanti kita akan kenali lah ya lebih dekat dengan narasumber kami, yaitu Pak Syarif yang akan membahas terkait dengan tema ini. Saya mau mengingatkan ke Tribuners, kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan tema, boleh saja langsung di kolom komentar ya, nanti bakal kami pilih pertanyaan yang keren dan akan dibahas bersama dengan narasumber kami, Pak Syarif. Nah, Pak Syarif, ngomongin tentang pengembangan potensi desa ya, alangkah baiknya mungkin kita akan berkenalan dulu dengan sebenarnya potensi apa sih yang dipunyai oleh 11 kabupaten kota. Mungkin sesuai dengan karakteristik kita ya, secara general apa yang menjadi kekuatan kita kalau mau dikembangkan. Iya, terima kasih Bu Ajeng ya. Ajeng. Sebenarnya kalau kita bicara Maluku secara umum pasti kita udah tahu bahwa Maluku ini potensi yang paling terbesar kita adalah perikanan. Karena memang patut dimaklumi karena 92% luas Maluku itu kan 92%-nya adalah laut dan betul. Sisanya adalah darat. Nah, oleh karena itu memang yang menjadi pokok perhatian kita adalah memang potensi-potensi perikanan. Hampir sebagian besar daerah kita, baik sebagian besar itu di daerah-daerah pesisir ya. Mereka sebagian besar adalah para nelayan-nelayan. Nelayan-nelayan tradisional yang kemudian nanti mereka mungkin menangkap ikan, lalu apakah mereka secara langsung menjual ke pasar ataukah mereka akan melalui perusahaan-perusahaan ikan yang ada di Maluku. Di samping itu memang patut kita syukuri juga bahwa Tuhan telah memberikan kita anugerah yang begitu besar dengan kita punya alam yang sangat luas dan sangat eksotik. Memang kita tidak bisa hindari bahwa memang ada potensi-potensi pariwisata yang hampir di semua daerah itu ada. Sekarang juga kita lihat sudah muncul lagi di SBB ya kan? Memang saya kira banyak, cuman kita belum dikembangkan saja. Banyak sekali potensi-potensi wisata yang baru bahkan bukan saja daerah di Maluku Tengah ya, Kota Ambon, Pulau Ambon dan Seram Barat. Di Maluku Barat Daya juga banyak. Betul. Kita punya patung tumbur, kita punya kayu eboni yang bisa dibuat jadi kerajinan-kerajinan macam-macam kita punya. Yang memang saya kira itu tidak bisa menjadi pekerjaan salah satu pihak. Betul. Tidak bisa menjadi pekerjaan salah satu dinas. Itu harus dikolaborasi. Kita harus mengerjakan itu secara bersama-sama karena kira-kira kita saling mengisi satu sama lain. Oke, Pak, kalau seperti yang tadi Pak sampaikan, memang kita tidak bisa pungkiri ya, potensi ini tak terlepas dari betapa luasnya laut kita. Itu terlihat dari potensi perikanan dan juga wisata bahari misalnya. Lalu dari kacamata PMD sendiri melihat bagaimana sih masyarakat sejauh ini memanfaatkan potensi itu? Iya,
memang kita kembali lagi kepada faktor pendukung gitu ya. Faktor pendukung baik itu dari sisi permodalan, peralatan, faktor-faktor penunjang yang lain, jembatan, ya, fasilitas-fasilitas pendukung mereka. Itu juga kita harus memahami seperti itu. Sebenarnya kita punya, khususnya untuk nelayan-nelayan tradisional, mereka punya kemampuan dan keterampilan di situ sebenarnya. Cuma karena mungkin belum ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang cukup memadai, sehingga mereka masih mengerjakan hal yang sifatnya secara rutin, secara turun-temurun, secara tradisi seperti begitu dan jalan terus. Oleh karena itu saya kira ke depan kita butuh juga investor-investor yang lain yang mungkin bisa menunjang sektor perikanan ini, sehingga mereka mungkin bisa langsung ke para investor. Contohnya mungkin kita harus lebih banyak mendatangkan para investor, khususnya para eksportir perikanan, sehingga mungkin para nelayan-nelayan tradisional kita bisa langsung nyambung ke para eksportir ini. Saya kira yang paling penting kita harus butuh pasar. Nah, pasar itu kalau kita punya eksportir, otomatis mereka akan bisa lancar. Kira begitu. Kira-kira itu mungkin kendala dan juga jalan keluar dari sektor perikanan itu sendiri ya. Lalu bagaimana dengan strategi nih dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya untuk bisa mengelola apapun itu sumber daya, entah itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang sesuai sejalan dengan potensi yang ada di desa-desa tersebut. Ada strategi khusus ataupun inisiatif yang selama ini direncanakan dan sudah diimplementasikan, ataupun mungkin ada inovasi baru mungkin, Pak? Ya, sejauh ini baik dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini lewat anggaran APBD, maupun program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat lewat anggaran atau program APBN, itu saya kira kita sudah cukup melakukan berbagai kegiatan ya. Misalkan dari APBD atau dari kegiatan-kegiatan daerah, kita udah banyak mengembangkan BUMDes. BUMDes itu badan usaha milik desa dan badan usaha milik bersama. Jadi nanti BUMDes itu posisinya berada di desa, sedangkan BUMDesmanya itu nanti berada di kawasan atau biasa kita berada di kecamatan. Nah, apa fungsi dan manfaat BUMDes ini? BUMDes ini yang punya kemampuan, punya tugas dan fungsi melakukan memanage itu ekonomi pedesaan itu. Jadi nanti kita lihat para nelayan, para petani, para pengrajin, para pedagang, semuanya kalau bisa dihandle oleh BUMDes, saya kira sangat bagus. Nah, itu ada beberapa desa itu sudah kita bentuk BUMDesnya. Memang kita belum semua desa-desa itu punya BUMDes. Baik, Pak. Kita punya 11 kabupaten kota ya yang tersebar di Provinsi Maluku dengan jumlah desa yang banyak itu. Dari sekian banyaknya desa, mana sajakah yang memang sudah maksimal dalam hal ini turut mengimplementasikan apa yang sudah diinovasikan atau apa yang sudah diturunkan secara dari pusat, daerah sampai ke pedesaan itu? Saya kira hampir semua sebenarnya sudah jalan ya, terutama di Maluku Tengah udah bagus. Kita selain itu juga kita punya, untuk pusat kan kita punya dana desa tuh. Dana desa yang nanti kita itu memang dana desa itu kan tidak melalui provinsi, dia langsung diberikan kepada desa-desa yang bersangkutan, sehingga tidak melewati kita. Kita tugasnya memonitor, mengevaluasi, monitoring sejauh mana perkembangan mereka yang mereka lakukan gitu. Nah, itu saya kira desa-desa itu sebagian besar sudah jalan. Memang ada beberapa daerah yang memang karena faktor transportasi, faktor lingkungan, faktor cuaca yang kadang-kadang mengganggu mereka untuk bisa melakukan hubungan-hubungan komunikasi. Tetapi kalau desa-desa yang terdekat, Maluku Tengah, Seram Barat, Seram Timur, Kota Ambon, saya kira
sudah termasuk cukup bagus mereka perkembangan. Baik Pak, ngomongin tentang dana desa ya, penggunaan dana desa yang seperti tadi Pak Syarif sampaikan bahwa uang negara yang tentunya diberikan langsung kepada desa untuk dikelola seperti itu, dan PMD di sini sifatnya hanya memonitoring seperti itu. Provinsi, Lalu provinsi ya, provinsi. DPM provinsi. Lalu apakah desa-desa yang menerima dana desa tentunya ini sudah menggunakan sesuai peruntukan begitu? Artinya ada peran monitoring di sana, dan apakah juga turut membimbing para desa untuk bisa mengarahkan begitu potensi apa yang kira-kira kuat yang seharusnya dipergunakan dana desa untuk sektor tersebut? Iya, memang kita selama ini terus memantau perkembangan pemanfaatan dana desa. Jadi tergantung daerah mana ya. Kalau memang daerah itu potensi yang sangat besarnya adalah desa potensi perikanan, maka tentu nanti bagaimana mereka mengelola dan mengembangkan potensi perikanan yang ada di situ. Karena memang dana desa itu kan tidak semuanya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan itu. Tapi kan ada yang harus mereka lakukan lagi, seperti misalkan ada BLT-nya, pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarananya. Kan itu juga yang harus mereka manfaatkan untuk kepentingan desanya. Di samping mereka harus melakukan menyisihkan untuk modal usaha terkait dengan pengembangan potensi-potensi pedesaan itu. Ya, Pak, kita lihat sesuai dengan peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku tentunya, yaitu ya salah satunya yaitu memberdayakan masyarakat agar mereka berdaya mandiri begitu ya. Sejauh ini adakah memang program-program yang telah diimplementasikan atau menyentuh langsung ke terutama ya pengembangan kapasitas SDM itu sendiri? Ya, ini mungkin perlu saya sampaikan, memang ada satu hal yang sangat krusial sebenarnya, bukan krusial juga sih, memang sering terjadi persoalan itu di tingkat bagaimana pengelolaan dana desa. Jadi bagaimana manage dana desa itu, bagaimana mereka mengelola keuangannya, itu yang mungkin kadang-kadang sering terjadi masalah, sehingga memang tidak mengherankan kalau kemudian ada beberapa kasus temuan ya, saya belum bilang di Maluku ya, tapi di daerah-daerah lain ada beberapa kasus. Tapi memang kasus kebanyakan juga terjadi demikian, dan salah satu pemicunya kekurangan pengetahuan karena ketidakpahaman mereka terhadap bagaimana mengelola keuangan. Nah, oleh karena itu memang kita bulan ini di bulan ini ya, Juni ya, pertengahan ini kita rencana membuat itu pelatihan pengelolaan keuangan itu. Jadi bagaimana mereka punya kemampuan, kita mengasah keterampilan mereka dalam rangka untuk mereka punya kemampuan mengelola keuangan desa. Nah, itu nanti kita mengundang narasumber yang memang kita anggap qualified lah. Kita mengundang dari BPK, kita mengundang juga dari para narasumber lain yang kita anggap punya kemampuan dan kapasitas yang baik untuk bisa melatih mereka. Berarti memang ini program sesuai sasaran seperti itu ya, berdasarkan monitoring dan evaluasi di lapangan, dan kejadiannya seperti misalkan adanya kasus penyalahgunaan dana desa, penyebabnya apa, modusnya seperti apa, dan itu langsung dicari jalan keluar sama Pak Syarif dan juga kawan-kawan. Saya kira ini bukan baru pertama kali, ini kalau tidak salah sudah kali yang kedua. Dan mungkin saya kira tahun depan kita harus melakukan terus-menerus. Semua desa harus bisa mengikuti ini, sehingga mereka tahu betul bahwa bagaimana caranya mereka harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah keuangan di desa. Terutama terkait pengelolaan dana desa ini betul-betul harus transparansi begitu ya Pak ya, dari semua level masyarakat hingga paling tinggi harus melihat bagaimana dana desa yang sudah dikucurkan dan diperuntukkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, balik lagi ke potensi daripada desa-desa itu sendiri ya Pak ya. Baik, saya mau mengingatkan kembali ke Tribuners sekalian yang punya pertanyaan, silakan langsung saja di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kami, Pak Syarif di sini Tribuners. Saya mau tambahkan sedikit, boleh ya? Boleh. Selain dana desa itu kan kita juga kan punya dana loan. Dana loan itu
kita bikin dalam satu program yang namanya Demplot. Itu juga terkait dengan bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di desa. Tetapi kalau Demplot ini sasarannya lebih ke pertanian. Karena kita juga kan punya daerah-daerah pertanian yang cukup luas yang harus kita kembangkan. Nah itu karena dia masih terfokus ke 3 kabupaten. Kabupaten apa saja, Pak? Seram Timur, Seram Barat, dan Maluku Tengah. Sekarang tahun lalu 2022 sudah jalan. Kali ini juga akan jalan. Tahun lalu itu setiap kabupaten itu kita ada 20 desa yang kita bantu dengan program Demplot itu. Jadi tidak semua desa di kabupaten target 3 Belum target itu kan kabupaten ada pemilih, di mereka melakukan penilaian juga, ada pemilihan. Iya. Ya, jadi ada. Apa yang menjadi karakteristik paling mencolok untuk dipilih menjadi desa target itu? Ya karena mungkin dilihat dari potensi daerah situ kan, dia majunya di sektor mana, dan luas wilayah juga jadi penentu, kemudian namanya kemampuan dan kapasitas masyarakat juga menjadi sasaran. Sehingga kalau seperti di Maluku Tengah, saya baru dapat informasi mungkin bulan ini atau bulan depan itu kita sudah panen itu. Jadi ada kacang tanah, kemudian ada jagung. Seram Barat juga ada kacang tanah besar cukup luas. Kemudian nanti di SBT juga ada sagu, ada kacang tanah juga. Memang komunitas unggulan ya Pak ya di Pulau Seram terutama. Jadi nanti itu tetap kita kembangkan sehingga memang betul-betul masyarakat harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan itu. Baik Pak. Lalu berapa sih besarannya Pak untuk per desa itu? Apakah memang sama begitu anggarannya? Ya sama. Jadi itu sebenarnya kemarin itu kan dipilih sebenarnya satu kabupaten 20 desa sebenarnya. Satu kabupaten 20 desa, jadi sebenarnya harusnya 60 desa. Tetapi karena dia jalannya nggak semua. Kemarin itu baru bisa jalan tuh 10 desa. Jadi ada 30 desa yang jalan. Satu desa itu lumayan tuh Pak. Berapa itu? Buat yang dibantu sekitar 100 juta. Wah, untuk pengelolaan satu desa 100 juta. Pertanian. Ya, jadi satu kabupaten ya 1 miliar juga tuh lumayan. Ya betul. Jadi ada 3 kabupaten ya 3 miliar dibantu khusus untuk pengembangan sektor pertanian. Baik. Nah, ini memang harus benar-benar dimanfaatkan ya Pak ya, karena memang kalau kita turun ke lapangan dan melihat bagaimana masyarakat, seperti yang kita tahu tadi Pak juga sebutkan bahwa potensi kita perikanan dan juga pertanian ini baik di nelayan maupun petani itu mengeluhkan sebenarnya hal yang sama begitu. Selain karena kan selama ini yang mereka lakukan adalah secara tradisional seperti itu. Nah, kemudian diharapkan ada pelatihan-pelatihan yang bisa mereka menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian juga terkait dengan peralatan ya, equipment yang memang mendukung kerja-kerja mereka baik di sektor pertanian maupun perikanan. Dan mungkin dengan penggunaan dana yang tadi disebut dana Demplot ya Pak ya, selain dana desa, ada dana Demplot juga yang bisa digunakan sesuai peruntukannya, dan ini juga bisa membawa tentunya kemandirian dan juga pengelolaan anggaran yang baik di tingkat desa seperti itu. Oke, selain itu Pak, seperti yang tadi Pak juga sampaikan bahwa sebenarnya untuk mengembangkan potensi suatu desa tentunya tidak serta-merta hanya dinas pemberdayaan masyarakat dan desa saja kah, atau dinas A dan dinas B, tapi dibutuhkan lintas sektoral begitu kolaborasinya. Sejauh ini dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku, bagaimana kolaborasinya dengan stakeholders yang lain? Ya, saya menunjuk ke belakang dulu ya. Memang baru-baru ini kita kan sudah sedang membentuk juga satu desa, satu OPD. Satu OPD, satu desa binaan. Satu OPD, satu desa binaan. Jadi hampir semua, ada sekitar 45 desa yang
kita angkat secara, memang tidak semua ya, ada 45 desa yang menurut kita memang banyak penduduk-penduduk miskinnya di situ, yang memang mungkin harus kita dorong, kita bantu. Dan saya kira kolaborasi kita juga udah jalan. Mereka melakukan pembinaan-pembinaan di masing-masing, akan bertugas untuk bagaimana melakukan pembinaan dalam rangka bagaimana mendorong daerah-daerah yang masih terbelakang, masih miskin, dengan program-program daerah yang baik, yang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi dari desa setempat. Saya kira itu kita sudah bekerja sama, kemarin kita sudah rapat, dan sekarang sebenarnya sudah jalan program-program itu jalan. Itu mungkin satu, itu kita udah bergerak. Tapi di sisi yang lain memang selama ini juga sebelum program itu kita jalan, sebenarnya kita udah sering berkolaborasi. Misalkan terkait dengan Desa Tumbur. Desa Tumbur itu kan kemarin itu dia lolos sebagai juara. Juara 1 waktu lomba desa, dia mendapatkan juara 1 tingkat regional. Kategori apa itu, Pak? Kemarin itu juga katakan cuma desa terbaik aja sih. Oh, oke. Jadi dia terpilih menjadi desa terbaik 1, dan itu kita udah bicarakan juga dengan dinas pariwisata, karena di samping dia itu punya potensi alam, dia juga kan mengembangkan itu tuh patung Tumbur, dia punya kayu eboni, yang sebenarnya itu kalau kita kelola secara baik, masyarakatnya kita bikin pendampingan terhadap mereka, saya kira mereka akan menghasilkan produk-produk unggulan, khususnya di sektor industri kecil menengah. Betul. Itu bisa kita kembangkan untuk menjadi komoditi-komoditi yang bisa kita jual. Betul. Dan itu bisa saja menjadi karakteristik satu daerah, misalnya kayak Pak bilang tadi, patung yang dari kayu tertentu hanya bisa didapatkan di desa A misalnya, dan lain sebagainya. Itu saya kemarin udah sampaikan juga waktu kita diskusi dengan teman-teman di kementerian. Saya udah sampaikan juga, Kementerian Dalam Negeri itu sampaikan, dan mungkin ke depan dia akan diupayakan supaya jadi desa percontohan. Karena memang sektor pariwisatanya juga jalan, karena ada produk-produk unggulan yang bisa kita jadikan sebagai komoditi unggulan kan untuk pariwisata. Wah. Saya kira itu di samping kita punya daerah-daerah lain juga yang memang kita kerjasamakan, misalkan dengan pariwisata kebanyakan. Di sisi lain kan ada komoditi-komoditi unggulan daerah juga dari sektor kerajinan yang akan kita kembangkan di desa-desa. Mungkin nanti itu akan Perindak juga akan masuk. Betul. Untuk bagaimana melakukan pembinaan kepada mereka. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa masyarakat itu kadang-kadang punya kemampuan, punya keterampilan, tetapi mereka mungkin kurang ditunjang oleh permodalan dan peralatan. Fasilitasnya, betul. Sehingga mungkin itu yang kita bisa bantu mereka dari sisi itu. Tadi menarik, salah satu lintas sektor yang kemudian diajak dalam berkolaborasi tentunya ada di Perindak misalnya, karena lagi-lagi misalkan kita punya potensi yang banyak, produk yang banyak, tapi demand-nya nggak ada, atau misalkan ketersediaan pasar itu tidak ada, jadi masyarakat tuh udah bikin susah-susah, tapi mau dijual kemana begitu Pak ya. Jadi memang ini sangat dukung begitu untuk kira-kira dari setiap stakeholders itu bisa mengambil peran masing-masing untuk bisa membawa desa ini bisa berkembang sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing daerah. Kemudian Pak, terkait dengan pengimplementasian inovasi-inovasi tadi ataupun strategi-strategi nanti di mendatang, adakah memang ada potensi kendala yang menjadi penghalangnya pengimplementasian niat-niat tersebut? Iya, saya kira kita kembali ke terkait dengan dana desa maksudnya. Dana desa, proyek inovasi atau strategi inisiatif dari. Iya, saya kira ini kan memang kita punya semangat ya, punya keinginan untuk melakukan hal itu, tapi selanjutnya kita kembalikan lagi kepada masyarakat.
kalau mereka memang punya semangat dan spirit yang sama dengan kita, saya kira ini jalan sangat bagus. Ya. Nah, oleh karena itu memang salah satu kendalanya juga adalah faktor kepedulian masyarakat itu. Kadang-kadang kita udah strateginya udah bagus, ini jalan, tapi memang dari masyarakatnya juga belum mendukung gitu. Itu satu. Yang kemudian yang kedua juga misalkan terkait dengan pertanggungjawaban, misalkan laporan-laporan keuangan yang perlu mereka sampaikan kadang-kadang terkait dengan pengembangan dana desa itu kadang-kadang agak terlambat. Yang kadang-kadang ya itu yang menjadi penyaluran dana itu agak sedikit tertahan karena memang belum ada laporan sebelumnya, tapi udah ada bulan depan misalnya udah harus cair. Karena nggak bisa kita dana itu tidak bisa dicairkan setiap waktu rutin seperti begitu, karena harus ada laporan LPJ dulu seperti itu ya. Jadi diberikan secara bertahap kan. Sebenarnya ini juga tantangan sih, fakta di lapangan yang baru saja disampaikan kalau di tingkat kota ya, disampaikan kemarin itu sebenarnya sudah harus pencairan dana desa untuk tahap berapa ya di tahap ini ya. Tapi Maluku Tengah, tapi masih banyak desa yang belum bisa dicairkan dananya karena salah satu kendalanya itu mereka belum melaporkan atau memberikan itu LPG. Persoalan itu. Kadang-kadang bantuan itu ada saja kita mau bantu cuman ya saya mau bilang bagaimana ya, kadang-kadang bantuan itu kita berikan tetapi masyarakatnya sendiri yang kadang-kadang tidak mampu untuk menggunakan itu sebaik mungkin, kadang-kadang seperti itu. Jadi ketika kita berikan, kemudian kita berharap dengan bantuan itu bisa dikembangkan untuk menjadi modal usaha, lalu akan berlanjut dengan pengembangan usahanya secara terus-menerus gitu. Tetapi kadang-kadang itu dia terhenti. Nah ini yang seringkali menjadi ganjalan juga. Begitupun terkait dengan kita pelaksanaan BUMDes yang tadi salah satu strategi yang kita dukung bagaimana supaya mengembangkan potensi-potensi pedesaan itu lewat BUMDes, lewat BUMDesma. Ini juga sebagian besar belum sepenuhnya itu dilaksanakan. Nah ini saya kira ini yang perlu juga butuh dukungan dari desa-desa, karena tidak semua desa itu mereka secara langsung membentuk BUMDes. Belum semua desa itu membentuk BUMDes. Nah, gitu. Mungkin kayak mau bikin BUMDes tapi kira-kira apa gitu kan ya. Padahal BUMDes itu kan sama dengan kita punya di Maluku ini, kita bilang apa tuh? Badan usaha milik negara, ya, daerah kayak gitu ya. Padahal itu kan badan usaha milik desa. Itu aset levelnya desa desa. Juga, ya. Jadi mereka itu yang sebenarnya kita dari desa dengan dana desa itu ada sebagian kecil yang kita harus jadikan sebagai dana penyertaan, modal penyertaan itu untuk BUMDes sebagai dia punya dasar untuk dia bisa mengembangkan BUMDesnya kan. Nah ini yang kadang-kadang juga belum jalan secara baik, sehingga saya kira BUMDes ini belum sepenuhnya dia bisa berjalan. Padahal yang kita maksudkan ketika BUMDes itu dikembangkan, maka dia akan menjadi ujung tombak sebenarnya perekonomian di tingkat desa. Baik, apakah DPMD memainkan perannya ketika ada persoalan-persoalan seperti itu yang dihadapi di lapangan? Misalkan masyarakat desa belum menentukan BUMDesnya, ataupun masih kebingungan sebenarnya uang anggaran dana desa ini mau diperuntukkan untuk apa gitu, pengelolaannya, proyek-proyek atau perencanaan pembangunan daerahnya sendiri seperti apa. Misalkan ini sebenarnya masyarakat juga bisa memanfaatkan ya lintas sektoral, bukan saja dengan PMD tapi juga misalkan dari kejaksaan sendiri ada punya program Jaksa Jaga Desa yang di situ mereka juga memainkan peran bagaimana bisa mengarahkan masyarakat di tingkat desa atau mengarahkan pemerintah desa untuk menentukan proyek apa yang akan mereka kerjakan dengan satu tahap dana desa itu. Iya, dana desa kan nggak secara langsung diberikan secara keseluruhan memang. Jadi dalam 1 tahun itu ada tahapan-tahapan, nggak secara keseluruhan. Jadi kalau untuk desa yang dianggap sudah maju, itu biasanya 40
eh, persen, baru belakangnya 60%. 60% baru 40%. Kemudian kalau desa-desa yang masih berkembang, desa yang masih belum maju itu kan ada, kalau nggak salah 40 baru 30%, baru 30%. Ada tiga Tiga tahap. kali tahap, tiga tahap Nah itu pencairan. sebenarnya udah diplot itu. Kegiatannya saya bisa lihat di sini itu. Boleh. Untuk BLT saja itu ada 10% bantuan langsung tunai khususnya untuk pada Ya, penduduk-penduduk yang tidak kurang mampu ya. Hmm. Nah, itu ada 10%. Kemudian nanti ada dana operasional desa. Itu juga khusus untuk perangkat desa. Dana operasional itu ada sekitar 3%. Kemudian program ketahanan pangan hewani itu ada 20%. Nah, sisanya itu baru dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan program-program yang lain. Jadi itu sudah di-plot sebenarnya. Sekian persen untuk ini, untuk 10% untuk BLT, 3% untuk operasional, 20% untuk kegiatan yang apa tadi, untuk apa hewani tadi itu. Ya. Nah, sekiannya yang lainnya untuk mungkin sarana dan prasarana dan lain-lain. Itu Baik. sudah di-plot begitu. Jadi saya kira tinggal mereka bagaimana mengelaborasi itu. Mereka punya dana itu untuk kemajuan desa. Yes. Betul. Ya. Karena nanti kan program-program itu kan mereka buat juga. Ya. Baru mereka diverifikasi di kabupaten, baru kemudian diusulkan. Baru bisa duitnya ada begitu ya Pak ya, karena sudah tahu nih apa yang mau dibikin, tapi pengimplementasiannya nih yang perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak, dan termasuk salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Baik, Tribuners, apakah ada pertanyaan di kolom komentarnya? Bisa langsung di-share saja biar kita langsung bahas di menit-menit terakhir ini. Oke, karena tidak ada pertanyaan dari Tribuners ya, Pak Syarif, kita boleh langsung di closing statement terkait dengan tema pada hari ini, apa yang pengen disampaikan mungkin ke masyarakat di tingkat desa. Ya, saya kira yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, mari kita kembangkan potensi desa yang kita miliki, kita lakukan secara baik, secara bijaksana. Potensi desa yang kita miliki sebenarnya karena kita daerah ini cukup kaya, cukup melimpah, kita punya potensi sumber daya alamnya. Sehingga saya kira kalau kita bisa memanfaatkan secara bijaksana, secara maksimal, maka saya kira kita sudah memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah kita, terutama desa yang daerah yang menjadi tempat di mana kita berteduh, tempat kita tinggal. Saya kira demikian, dan yang terakhir mari tetap kita semangat untuk menggunakan dana desa sebaik mungkin, secermat mungkin, sebijaksana mungkin, dan selurus mungkin, sehingga betul-betul kita menjadi dana desa itu sebagai motivasi, sebagai spirit bagi kita dalam rangka pengembangan desa ke depan. Terima kasih. Baik, Tribuners, majunya sebuah negara tentu saja kita akan melakukan pembangunan dari level desa tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kami, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pak Syarif. Siap. Dan kebanyakan sudah mau hadir di Tribun Bastory, dan Tribuners, kita akan jumpa dengan tema-tema menarik dan narasumber kece lainnya di Tribun Bastory besok ataupun nanti. Saya Ajeng Hatalia dan narasumber kami pamit. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.